Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang penilaian dan evaluasi pemahaman UBD dalam kemampuan menjelaskan. Selamat mendengarkan. Pada kemampuan menjelaskan terdapat 5 kriteria. Yang pertama adalah akurat, yang kedua adalah koheren, yang ketiga adalah dibenarkan atau justified, yang keempat adalah sistematis, dan yang kelima adalah prediktif. Sekarang, mari kita bahas pada kriteria yang pertama yaitu akurat. Akurat menurut Kusnidi dan Kemyu pada tahun 2007, akurat merupakan informasi yang harus bebas dari kesalahan, tidak bias ataupun tidak menyesatkan. Akurat juga berarti bahwa informasi itu harus dapat dengan jelas mencerminkan maksudnya. Sedangkan menurut Leot, akurat artinya informasi mencerminkan keadaan sebenarnya. Akurat berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan, juga menggambarkan kondisi objek yang sesungguhnya. Berikut ini contoh implementasi akurat. Kami mengambil kelas 4 muatan IPAS untuk materi pengaruh cahaya matahari pada tanaman. Untuk kegiatan siswa, peserta didik melakukan observasi pengaruh cahaya matahari pada tanaman biji kacang hijau. Berikut ini merupakan tabel contoh implementasi akurat. Selanjutnya adalah koheren. Koheren atau koherensi merupakan keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Menurut Krida Laksana, koherensi adalah mengemukakan bahwa hubungan koherensi wacana sebenarnya adalah hubungan sistematis. Artinya, hubungan itu terjadi antar posisi. Secara struktural, hubungan itu dipresentasikan oleh pertautan antara sematis atau antara kalimat bagian yang satu dengan kalimat yang lainnya. Jadi, menjelaskan secara koherensi dapat disimpulkan yaitu memaparkan secara lisan maupun tulisan mengenai gagasan, fakta, ide, dan kenyataan secara rapi menjadi serangkaian yang logis sehingga kandungan pesan di dalamnya lebih mudah dipahami. Antar bagian satu dengan yang lain dalam wacana dihubungkan oleh koherensi agar menjadi suatu kesatuan makna yang utuh. Berikut ini merupakan contoh implementasi koheren dalam pembelajaran. Kami mengambil kelas 5, tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Materi pokok adalah macam-macam penyakit pada sistem pernapasan manusia. Untuk tugasnya, peserta didik dapat menguraikan penyakit pada pernapasan manusia dan penyebabnya dengan membuat sebuah paragraf. Berikut ini merupakan contoh rubrik penilaian implementasi koheren dalam pembelajaran. Kriteria yang berikutnya adalah dibenarkan. Dibenarkan yaitu berpikir tentang terbuktinya sesuatu itu relevan dengan sesuatu yang lainnya. Dibuktikan dengan adanya kejadian yang sejalan atau berlawanan arah antara fakta dengan fakta yang diharapkan, antara fakta yang satu yang diyakini yang sifatnya spesifik. Dibenarkan berarti memaparkan informasi yang dapat dipercayai dengan didukung oleh bukti, data, dan argumen yang sesuai. Dibenarkan atau justified artinya peserta didik dapat menjelaskan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berikut ini merupakan contoh implementasi dibenarkan dalam pembelajaran. Kami mengambil kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Untuk materi pokoknya adalah macam-macam penyakit pada sistem pernafasan manusia. Untuk tugasnya, peserta didik dapat menguraikan penyakit pada pernafasan manusia dan penyebabnya dengan membuat sebuah paragraf. Berikut ini merupakan rubrik penilaian implementasi dibenarkan dalam pembelajaran.
Berikutnya adalah sistematis. Menurut Wahab dan Saptia, prinsip penilaian dilakukan secara sistematis. Artinya, penilaian dilakukan secara terstruktur, terencana, dan bertahap mengikuti langkah-langkah yang baku. Penilaian sebaiknya diawali dengan pemetaan dengan melakukan identifikasi dan analisis KD dan juga indikator ketercapaian KD. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis tersebut, dipetakan teknik penilaian, bentuk instrumen, dan waktu penilaian yang sesuai. Berikut ini merupakan contoh implementasi sistematis dalam pembelajaran. Kami menggunakan kelas 3, tema 3, benda di sekitar kita dengan materi pokok tahapan siklus air. Untuk tugasnya, peserta didik mampu membuat skema tahapan siklus air yang disertai dengan uraian di setiap tahapannya. Berikut ini merupakan rubrik penilaian implementasi sistematis dalam pembelajaran. Kriteria yang terakhir adalah prediktif. Memprediksi berarti memperkirakan suatu kejadian di masa yang akan datang berdasarkan pola yang pernah terjadi sebelumnya pada kondisi yang sama. Prediktif berarti memaparkan ide atau fakta yang dilakukan terfragmentasi atau berupa garis besar, berupa prediksi yang disampaikan secara deskriptif. Peserta didik dapat menjelaskan, berpikir tingkat tinggi atau HOTS, Higher Order Thinking Skill, dan berpikir tipe prediktif. Berikut ini merupakan contoh implementasi prediktif dalam pembelajaran. Kami menggunakan kelas 6 pada tema 8, Bumiku, dengan materi pokok gerhana bulan dan gerhana matahari. Untuk tugasnya, peserta didik membuat replika gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Berikut ini merupakan rubrik penilaian contoh implementasi prediktif dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.